Di manakah Imam Mahdi sekarang? Pertanyaan ini sering muncul. Di mana Imam Mahdi sekarang? Apakah dia di Mekah, di pegunungan, di kota suci tertentu? Banyak yang sibuk mencari Mahdi lewat berita, prediksi, video YouTube, dan tanda-tanda fisik. Imam Mahdi tidak akan dikenal oleh mata yang hanya memandang dunia. Meskipun Mahdi berada tepat di depan matamu, kamu tetap tidak akan mengenalinya. Engkau menunggu dia di Mekah. Engkau menunggu baiat besar di depan Ka'bah. Jika kamu ingin tahu di mana Imam Mahdi berada, dengarkanlah narasi ini hingga akhir. Karena kebenaran tidak memerlukan mayoritas. Kebenaran hanya membutuhkan mereka yang berakal dan berani berpikir melampaui apa yang tampak. Umat ini mengaku mencintai Imam Mahdi. Tapi ketika Mahdi datang, mereka adalah orang pertama yang akan mengusirnya. Kenapa? Karena Mahdi tidak datang memenuhi ekspektasi mereka. Ia datang untuk menghancurkan ekspektasi itu. Sejak kecil kita diajarkan untuk mencintai Imam Mahdi. Kita dengar ceramah, baca buku, tonton film yang membesarkan namanya. Tapi, apa yang sebenarnya kita cintai? Sosoknya atau misinya? Banyak yang mencintai versi imajinasi tentang Mahdi. Mahdi yang menaklukkan dunia. Mahdi yang menghancurkan musuh-musuh Islam. Mahdi yang membuat umat Islam menang. Tapi begitu Mahdi datang, bukan untuk membesarkan umat, melainkan membersihkan umat dari kesesatan. Mereka tidak tahan. Imam Mahdi tidak datang untuk menjadi motivator. Ia datang untuk mengoreksi akidah, meluruskan pemahaman, bahkan membongkar kesalahan para pemuka agama. Dan disinilah letak tantangan besar. Karena banyak umat Islam lebih loyal pada ustaz dan tokoh daripada pada kebenaran, lebih nyaman dengan tradisi daripada kebenaran yang mengguncang, lebih suka disanjung daripada ditegur. Maka Imam Mahdi akan dianggap sesat, akan dituduh Syiah, liberal, bahkan Dajjal, karena dia tidak sesuai dengan bayangan mereka. Kita hidup di zaman branding. Segala hal diatur agar cocok dengan pasar dan mayoritas. Tapi Imam Mahdi tidak bisa disetir, tidak bisa ditunggangi oleh ormas, partai, atau mazhab. Ia hanya tunduk pada Allah, dan itu membuat banyak orang takut padanya. Karena kehadiran Mahdi akan membuat banyak tokoh kehilangan panggung. Dan manusia zaman ini lebih takut kehilangan jamaah dan penghasilan daripada kehilangan Allah. Dalam riwayat disebutkan, orang-orang beriman pada masa itu sangat sedikit, lebih sedikit dari garam dalam makanan. Mengapa? Karena Imam Mahdi tidak membawa janji dunia. Ia membawa kesadaran yang menghancurkan ego. Dan itu bukan jalan yang disukai mayoritas umat. Maka, jangan heran jika Mahdi justru ditolak oleh kaumnya sendiri. Seperti para nabi, sebelum beliau, ia akan dianggap musuh oleh mereka yang merasa paling dekat dengan agama. Karena hakikatnya, Imam Mahdi datang bukan untuk menyenangkan, tapi untuk membersihkan. Dan pembersihan tidak selalu terasa menyenangkan di awalnya. Imam Mahdi tidak mencari yang banyak. Ia mencari yang terpilih, bukan karena mereka paling sempurna, tapi karena mereka paling siap dihancurkan dan dibentuk ulang oleh Allah. Banyak orang mengira bahwa pengikut Imam Mahdi adalah orang yang paling keras orasinya, paling lantang menolak barat, paling hafal dalil. Tapi Imam Mahdi tidak melihat itu. Ia melihat ke kedalaman ruhani seseorang. Mereka yang akan menyambut Imam Mahdi adalah orang yang telah jenuh dengan dunia, orang yang berani menghadapi keheningan, orang yang telah dibersihkan dari pencitraan diri. Mereka mungkin tidak terkenal, bahkan mungkin dianggap aneh oleh masyarakat. Tapi mereka adalah pejalan malam yang telah lama
menangis dalam diam, menunggu cahaya ilahi dalam kegelapan zaman. Pengikut sejati Mahdi adalah orang-orang yang pernah dihancurkan oleh dunia. Mereka pernah ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, dicampakkan orang-orang yang dicintainya, disingkirkan dari komunitas, dituduh sesat karena mempertanyakan dogma, ditinggalkan karena tidak ikut arus mayoritas, dihukum karena berkata jujur. Tapi mereka tetap menjaga niat kepada Allah. Mereka tidak memusuhi, mereka tidak membenci, mereka hanya menunggu dengan sabar dan jernih. Dan ketika Mahdi datang, mereka tidak akan bertanya, "Mana buktinya jika kamu adalah Imam Mahdi?" Tapi mereka akan langsung mengenal getaran kebenaran itu. Karena ruh yang telah dibersihkan akan langsung mengenali cahaya walaupun tersembunyi. Mereka bukan Syiah, bukan Sunni, bukan Wahabi, bukan Sufi, atau bahkan mereka bisa saja berasal dari salah satu itu. Tapi bukan label yang mereka pegang, melainkan kesadaran akan tauhid yang utuh. Mereka tidak fanatik terhadap kelompok, tapi fanatik terhadap kebenaran yang datang dari Allah, meski bertentangan dengan semua yang pernah diajarkan padanya. Dalam diri mereka hidup kasih sayang Nabi Isa, keberanian Nabi Musa, kesabaran Nabi Nuh, dan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah manusia-manusia yang berproses dalam batin, bukan yang sekadar rajin dalam ritual. Dan mereka tahu, Imam Mahdi bukan datang untuk menguatkan identitas lahir, tapi untuk membuka gerbang keintiman ruhani dengan Allah. Mereka yang akan menyambut Mahdi tidak menunggu di keramaian, tapi sedang berdiam di kesunyian. Tidak sibuk mencari tanda, tapi sedang menata jiwa. Dan ketika waktu itu tiba, mereka akan datang, bukan karena panggilan dunia, tapi karena getaran ilahi telah membangunkan mereka dari tidur panjang. Banyak yang bersumpah setia di depan manusia, tapi mengingkari Allah di dalam kolbu. Sementara ada yang tidak dikenal manusia, tapi telah berjanji kepada Allah dalam diam, dalam sujud, dalam tangis yang tak terdengar. Mayoritas umat mengira bahwa baiat kepada Imam Mahdi adalah sebuah momen besar nan dramatis. Di Mekah, di depan Ka'bah, disaksikan ribuan manusia, diliput media, dirayakan dunia. Tapi itulah penggambaran zahir. Baiat sejati bukan soal tangan berjabat, melainkan qalbu yang tunduk sepenuhnya kepada Allah, melalui wakilnya yang tersembunyi namun hadir nyata. Ada orang yang tidak pernah bersumpah secara lisan, tidak pernah mendeklarasikan kesetiaan, tapi kalbunya telah berserah sejak lama. Setiap air matanya adalah saksi, setiap istighfarnya adalah pengakuan, setiap heningnya adalah penyerahan total. Baiat yang sejati bukan terjadi di tanah Mekah, tapi di medan batin ketika seseorang berkata kepada Tuhannya, "Aku rela dibimbing oleh siapapun yang Engkau utus ya Allah, walaupun dunia menolaknya." Lihatlah sejarah. Berapa banyak orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belakangan lari, berkhianat, dan meninggalkannya. Karena baiat zahir bisa dipalsukan, tapi baiat batin tidak bisa disandiwara. Allah Maha mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh. Dan hanya mereka yang benar-benar telah menyerahkan nafsunya yang akan diperkenankan bertemu dan mengabdi kepada Mahdi. Mereka yang telah berbaiat secara batin ditandai oleh kesetiaan kepada kebenaran meski tidak populer, keberanian meninggalkan tradisi jika bertentangan dengan hakikat, kesucian hati yang terus dijaga meski tanpa pujian, rindu mendalam kepada Allah melebihi dunia dan seisinya. Dan saat mereka mendengar pesan Imam Mahdi, kolbunya langsung bergetar, bukan karena tokoh itu terkenal, tapi karena ruhnya mengenal cahaya itu. Seolah sudah lama mereka saling menyapa dalam alam yang lebih tinggi. Banyak orang ingin dibaiat karena merasa akan diangkat menjadi pembela, tentara, pasukan suci.
Tapi mereka lupa, baiat itu berarti kamu siap dihancurkan dulu. Egomu, ambisimu, pemahamanmu, semua akan dilucuti. Baru setelah itu, kamu dibentuk ulang oleh cahaya kebenaran. Maka, jangan minta dibaiat kalau kamu masih menyimpan kepentingan. Karena Mahdi tidak memerlukan pasukan, tapi memerlukan hamba-hamba yang benar-benar suci. Baiat sejati bukan soal genggaman tangan, tapi tentang seberapa dalam kamu menggenggam kebenaran di dalam dirimu. Bukan soal kamu mengenal Mahdi, tapi apakah ruhmu dikenal olehnya. Maka jangan kejar tangan Mahdi, kejarlah wajah Allah. Karena siapa yang benar dalam mengejar Allah akan diperjalankan hingga sampai pada kekasihnya.